Luruskan niat karena Allah, biarlah Allah yang menentukan nanti hasilnya. Tugas kita berproses aja. Amin. Lali ya titip kalau ada charger semua, nggak dikhawatir nggak bisa di charger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Akhwatal muslimah a'adzakumullah jami'an, para bunda jamaah Majelis Khairatul Nisa dan juga para tamu dan undangan yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat Ananda yang hadir. Ada 2 orang saya lihat, di depan adik kita, di belakang ada juga, dan tentu ada juga anak-anak, Masya Allah, banyak anak-anak yang hadir, dan ini adalah salah satu kebahagiaan di mana anak-anak mau mendampingi, membersami kita di dalam majelis, dan kita sebagai orang tua memang punya tugas yang diantaranya adalah mewariskan kebaikan. Jangan jadi generasi penyumbat. Apa itu generasi penyumbat? Yaitu generasi yang bangga dengan kebaikan yang dia miliki tapi tak mampu mewariskannya. Dan ini hampir terjadi di setiap generasi. Mereka bertepuk dada, angkatan kita gitu. Saya pernah diundang di sebuah forum aktivis yang nyebutnya aktivis 98 ya, angkatan 98. Di antaranya ada yang bicara sambil seolah-olah menepuk dada, kita angkatan yang mampu menumbangkan tirani, melawan kezaliman dengan penuh risiko dan sebagainya. Kemudian mulailah dia mengkritik, giliran di bawah kita nih muncullah labeling generasi cemen, mental tempe, strawberry dan sebagainya. Saya waktu diminta bicara saya cuma bilang, bisa jadi kita mengaku generasi yang baik, terbaik, tapi kita generasi yang gagal melakukan penghadaran. Kita generasi penyumbang. Kebaikan cuma sampai di kita, tapi nggak bisa kita wariskan, turunkan ke anak-anak atau adik-adik kita. Itu tanda kita tidak cukup menjadi orang yang hebat dalam Islam, tapi harus mampu menghebatkan. Ibrahim Saleh, maka dia pun mewariskan ke Ismail dan Ishak. Dari mereka kesolehan wariskan kepada Yakub. Dari Yakub mewariskan kepada Yusuf, terus sampai baginda Rasulullah SAW. Demikianlah sejatinya tugas kita. Jadi kalau kita hari ini merasa sudah jadi orang tua yang baik dari sisi perilaku kita, maka kita punya PR mewariskan kebaikan ini ke siapa? Ke anak kita. Anak kita tumbuh kelak jadi ibu, jadi istri, jadi ibu, wariskan lagi ke anaknya terus sampai dari hari kiamat. Maka kita doakan anak-anak kita yang hadir di sini membersamai bundanya, kita doakan terus pernah bosan, semoga mereka jadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa qina sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulakan, alhamdulillah saya merasa suasana baru ya. Kalau Tunisa sekarang kajiannya di rumah, dan kita berdoa bagi tuan rumah yang mempersilahkan rumah atau tempatnya dipakai untuk ngaji. Kenapa? Karena di antara cara mendatangkan malaikat as-sakinah, membawa ketenangan dalam sebuah rumah, yaitu menghadirkan majelis-majelis ilmu. Nabi yang mengatakan seperti itu, di mana jika berkumpul sebuah kaum, kata Nabi, di mana mereka menyebut nama Allah, maka tatanazalul malaikatus sakinah warahmah, maka malaikat datang membawa sakinah dan rahmah. Jadi kalau kita ingin menjaga rumah supaya selalu dalam keadaan tenang, penuh kasih sayang, di antara wasilahnya adalah mendatangkan malaikat yang menurunkan itu. Caranya gimana? Ngundang malaikat, bukan bikin sesajen. Bawa dupa, bawa. Kalau orang dahulu tuh tahu ada sesuatu yang ada di luar mereka yang memberikan kebaikan. Cuman mereka nggak ngerti caranya, sehingga mereka melakukan tadi, bakar kemenyan, bawa sesajen. Yang datang bukan malaikat yang diutus Allah, yang datang mana jin, setan. Setan kalau datang ya pastinya malah merusak sebuah rumah. Kalau dia datang pun fungsinya bukan untuk membawa ketenangan, ketenangan yang menipu. Bahkan dia membawa bisikan-bisikan yang kita anggap benar padahal jebakan dari setan. Allah berfirman surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqaid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikrul rahman. Apa yang disebut zikrul rahman? Yaitu berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Quran, maka Allah kirimkan setan sebagai korin, alias teman setianya, bestinya. Setan dikirim ke masing-masing yang dia melalaikan dari Allah, malah bikin sesajen, bikin lupa. Apa kerjanya setan? Innahum la yasudunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan itu menyesatkan dia dari jalan Allah, tapi dengan GR-nya dia menyangka seolah-olah dapat petunjuk. Tiba-tiba dia ngerasa, kayak semalam malaikat Jibril datangi gue dilantik jadi nabi yang kesekian. Ada orang ngaku-ngaku jadi nabi dengan yakin banget, merasa dilatih oleh Jibril. Dia saking jauhnya dari Allah, dia malah mendapatkan bisikan setan yang nemanin setiap saat. Makanya yang kita lakukan hari ini bukan membawa ketenangan versi yang dilakukan orang-orang yang gak punya ilmu. Ketenangan kita bawa apa? Datang ke majelis. Bagi tuan rumah, rumahnya dinaungi malaikat rahmah dan sakinah. Bagi yang hadir pun mendapatkan itu. Makanya salah satu fungsi majelis ini adalah obat healing. Healing terbaik hadir di majelis ilmu, bukan ke Kapadokia. Kalau Kapadokia healing, pulangnya langsung stres. Ya baru sadar ya saldo berkurang, cucian numpuk, belum lagi yang lainnya. Nah hari ini majelis kita salah satu yang kita syukuri membawa as-sakinah. Dan di antara hari ini mau kita bahas peran kita sebagai orang tua. Dan rambu-rambu yang membuat kita jangan sampai jadi orang tua yang rugi. Perlu kita pahami, mengasuh anak itu
di antara amal ibadah yang punya nilai tinggi. Mengasuh anak itu satu di antara jalan berdekat-dekatan dengan Nabi. Kalau orang udah dekat dengan Nabi, kira-kira posisinya di surga apa di neraka? Surga. Kalau di surga, surga yang bawah apa surga yang tinggi? Tinggi. Nabi bersabda, satu dari sekian hadis tentang mengasuh anak. Man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa fahakada. Siapa yang merawat anak perempuan, hadis ini pakai kalimat anak perempuan. Ini menjadi jawaban supaya orang-orang yang merasa punya anak perempuan itu malu, aib, bahkan dianggap harusnya dibeda-bedain. Kalau punya anak laki-laki itu gagah. Hadis ini membantah. Justru Rasulullah lebih banyak memuji kalau punya anak perempuan. Bukan berarti punya anak laki-laki malah, sebaliknya enggak. Karena orang udah jadi tabiatnya zaman dahulu bangga banget punya anak laki-laki. Justru dibantah. Nabi ingin supaya orang ketika mengenal Islam tahu Islam agama yang memuliakan perempuan. Jadi kalian gak butuh isme di luar itu untuk mengangkat derajat perempuan. Islam sudah dari lahir Rasulullah langsung ngasih kabar gembira. Hei, siapa data kalian yang merawat anak perempuannya sampai balik, nanti di akhirat aku dan dia nempel seperti ini, seperti jari yang mendekat, saking dekat. Ini satu hadis yang memberikan hiburan bahwa mengasuh itu jalan pintas untuk dekat dengan Nabi. Jadi kalau pengen dekat dengan Nabi, maka mengasuh. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Manibtuliya bil banat fa'aksana ilahinna kunna lahu sitra minan nar." Siapa yang diuji dengan anak perempuannya. Nah, lagi-lagi kenapa sih anak perempuan lagi? Rasulullah ingin mengangkat perempuan yang selama ini di masa jahiliyah dianggap anak perempuan itu aib. Hadis ini membantah kebiasaan orang Arab jahiliyah yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 58. Kata Allah, wa idza busyira ahaduhumul untha zalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Jika mereka diberi kabar gembira dan kelahiran anak perempuan, wajah mereka langsung memerah dan menghitam saking menahan marah dan malu. Punya anak perempuan, malu banget. Ya, nggak tahu gimana caranya mereka menutup aib. Bahkan maaf ya, di masa lalu lebih malu punya anak perempuan daripada malu berzina. Lebih malu punya anak perempuan daripada malu berzina. Jadi berzina bagi mereka biasa. Habis tidur sama cewek, mana lu tuh, itu biasa. Tapi gitu, punya anak perempuan, aduh malu banget. Makanya saking malunya ada yang setiap istrinya lahiran di sampingnya ada persalinan, supaya pas dulu nggak ada tes DNA, jadi nggak tahu, bukan nggak ada USG, jadi nggak tahu nih bayinya laki perempuan. Nah begitu dukun beranak dan dukun bayinya bilang, bayi bapak laki-laki, diangkat, ini bayi saya nih, begitu perempuan pak kubur. Saking dulu begitunya. Nah, hadis ini mengatakan siapa yang diuji dengan anak perempuannya, baik dengan kehadirannya, baru menerimanya, tapi dia merasa ya anak perempuan, tapi dia bersabar, atau pada saat mengasuh anak perempuannya dia merasa ya Allah. Makanya hadis ini isyarat bahwa mengasuh anak perempuan itu memang mengundang emosi. Kalau ngambek ya Allah, benar-benar deh. Padahal dia ngambek nih rumahnya, udah nangis, udah tantrum, gitu. Tapi kita bersabar, tetap berbuat baik. Adek maunya apa? Iya bunda tahu. Adek maunya apa? Oh ya udah, gimana? Sabar kita, tetap berbuat baik. Apa kata Nabi? Kalau kita melakukan ini,
kunna lahus sitrom nanar, berlaku itu akan menghalangi mereka dari api neraka. Api neraka nggak akan pernah menyentuh seorang bapak dan ibu yang sabar dengan kelakuan anaknya, apalagi anak perempuan. Mau mukul anak saya, sabar banget, nggak pernah ada keluar kalimat pergi kamu, jangan panggil mama lagi. Besoknya, hai tante, kesel gitu. Tidak ada satupun kalimat mengusir. Sebandel-bandelnya dia anak saya. Jadi Nabi memberitahu bahwa mengasuh anak itu kalau kita lakukan bisa memberikan pengaruh bagi akhirat kita. Maka dari sini para ulama mengatakan inilah dalil betapa mengasuh sebagai ibu, sebagai ayah itu memiliki pahala yang tinggi, memiliki pahala yang sangat besar. Tapi yang namanya berarti mengasuh itu bagian dari amal soleh. Tapi di akhirat banyak orang tua yang bisa jadi ternyata zong. Dia merasa udah capek ngasuh anak, udah capek, udah ngopot-apanting. Dia nanti di akhirat tinggal dapat hasilnya, tapi dia ternyata zong. Tahu kenapa? Karena salah niat. Setiap ibadah yang niat bukan karena Allah akan buat orang merugi. Ada sebuah hadis, walaupun bukan tentang mengasuh, tapi di sini dijadikan isyarat bahwa setiap amal itu akan membuat orang merugi kalau bukan karena Allah. Di akhirat ada seseorang yang dia merasa di dunia sudah berjuang, berjihad dengan Allah, kemudian mati syahid. Dia berharap dia mendapatkan belas surga. Tiba-tiba Allah membangkitkannya lantas melemparnya ke neraka. Lantas dia berkata, ya Allah, mengapa kau lemparkan aku neraka sementara aku berjuang jalanmu? Apa kata Allah? Aku tahu niat kau berjuang bukan untuk aku. Kau berjuang untuk pamer, untuk bilang gue gitu loh, jagoan. Gue mah hebat. Gue mah ngelawan musuh 1000 juga gue ladenin. Karena kau berjuang bukan untuk aku, kau tak dapatkan apa yang jadi hak. Dilemparkan Allah ke neraka. Dalam hadis yang lain, seorang laki-laki yang juga merasa selagi di dunia sudah menghafal Al-Quran, menguasai hadis, memiliki banyak ilmu, dia telah banyak mengajar manusia, tapi di akhirat lagi-lagi dia berharap dapat balasan surga yang tinggi. Allah bilang, walakan nar bagimu neraka. Kaget, aku telah melakukan menghafal banyak Quran, hadis, tapi mengapa kau lempar neraka? Karena kau sejak awal berniat bukan untuk aku. Kau ingin tunjukkan aku yang pintar gitu loh, aku hebat. Maka musuh besar dalam amal itu sifat narsis, meniatkan semuanya untuk saya, untuk diri saya. Maka narsis ini penyakit. Kalau walaupun sebagian manusia menurut hadis Nabi sangat peluangnya narsisnya ada, tapi kadarnya itu masih kadar wajar, boleh. Yang repot kalau sudah jadi penyakit disebut narsisistik. Narsis ini sejarahnya kan seorang pemuda tampan yang bernama Narcissus di Yunani, yang dia setiap bercermin ngelihat danau yang bening, ngelihat wajah dia kagum sama wajahnya. Ganteng banget nih cowok, pada dia maksudnya. Karena dulu nggak pernah ada, mungkin belum ada cermin atau kaca, dia ngelihat setiap hari orginya itu ngelihat bantulan wajahnya di danau yang bening. Dan lama-lama dia jatuh cinta sama wajahnya sendiri. Sampai dia berniat menikahi lelaki yang ada di wajah itu, padahal diri dia itu. Ini
entah kisah ini benar atau tidak, inilah yang mendasari munculnya istilah narsistik. Itu penyakit yang dinisbatkan kepada seorang lelaki yang mencintai wajahnya, kagum sampai dia nggak peduli sama orang. Secara tabiat manusia itu punya sifat narsis. Dalilnya hadis Nabi mengatakan bahwa la yuhibbu ahadukum ya kama yuhibba li akhi kama la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Hadis ini secara isyarat memberitahu manusia itu punya kecenderungan mencintai dirinya. Makanya karena mencintai dirinya, maka cenderung satu, dia cenderung pelit. Karena pengen diri gua dulu dong, egois, wajar. Dan ini diisyaratkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 20. Kuliqal insana halu'a idza masau syarru jazua wa idza masau khairu manu'a. Sesungguhnya manusia ciptakan bersifat halu'a. Jika diberikan kesenangan, diberikan kesulitan dia curcol, diberikan kesenangan pelit. Kenapa? Maka itulah diantaranya fitrah yang pertama ego. Nah ego ini kalau terus-terusan dipelihara maka akan berujung pada narsis. Ego itu sesuatu yang normal, tapi narsis cenderung menjadikan diri dia sebagai pusat perhatian. Kalau ego normal iya, karena anak-anak begitu. Tapi kalau udah gede, diantaranya ego dipelihara, ujungnya narsis. Dan narsis selalu berorientasi kepada kesenangan diri. Makanya orang yang narsis dalam melakukan sesuatu orientasinya bukan lagi karena Allah. Dan orientasinya adalah lebih banyak karena apa? Karena dirinya dia. Dia mengajak manusia mungkin kebaikan bukan untuk Allah tapi untuk jadi pengagum dia. Makanya Nabi yang diutus oleh Allah dijamin gak punya sifat narsis. Allah berfirman surat Al-Imran ayat 77. Maka nali basyarin ayyutiyahullahu kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnas kunu ibadali min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan tidaklah mungkin seseorang manusia yang diberikan kepadanya kitab, yang berikan kepadanya hikmah, bahkan diberikan kepadanya kenabian, kemudian mengajak seluruh umatnya seraya berkata, jadilah kalian hamba-hambaku bukan hamba-hamba Allah. Gak mungkin. Nabi gak pernah melakukan itu. Nabi gak pernah melakukan jadilah kalian hamba-hambaku Allah. Kenapa? Karena menjadikan Nabi diposisikan sebagai Tuhan juga bentuk dari kesyirikan. Itulah terjadi dengan teman-teman kita Nasrani. Tanpa sadar Nabi yang kita anggap manusia yaitu Nabi Isa dijadikan Tuhan. Karena gak boleh mensejajarkan. Makanya ini juga salah satu yang gak disadari. Banyak orang bersumpah pakai nama demi Rasulullah. Itu gak boleh. Demi Allah dan Rasulnya gak boleh. Cukup demi Allah. Karena bersumpah dengan nama makhluk itu bentuk kesyirikan. Ya, bisa. Gak boleh bersumpah. Yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah. Allah bersumpah dengan makhluk. Wal fajr, demi makhluk yang bernama waktu fajar. Ya, banyak Allah bersumpah. Wat duha, ya, wal asr, itu makhluk semua. Hanya Allah yang boleh.
kita nggak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah. Termasuk nggak boleh bersumpah gini, demi Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Hanya demi Allah. Tidak bilang demi Rasulullah, nggak boleh. Karena Allah tidak boleh disejajarkan dengan Rasul. Tidak boleh. Nabi tugasnya mengingatkan. Nabi nggak pernah berkata, jadilah kalian hamba-hambaku. Karena Nabi tidak ada kepentingan narsis. Nabi tidak ada kepentingan narsis. Di antara buktinya apa? Ya di antara tadi, Nabi mengajak orang kepada Allah. Sehingga dalam beberapa hal bukti bahwa Nabi itu, seseorang itu harus dalam hal menyembah Allah itu bukan Nabi. Di antaranya ketika di saat perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Saat itulah ada tersiar kabar Nabi Muhammad wafat. Dan itu bagian dari cara Allah mendidik para sahabat. Dites. Ternyata sebagian ada yang tiba-tiba, ya Nabi wafat, itu buat apa kita jihad? Padahal belum tentu kabar Nabi wafat itu dihembuskan orang kafir. Maka turunlah Al-Quran yang mengatakan, saya lupa lagi ayatnya, tapi intinya surah Al-Imran yang mengatakan sekiranya dulu saya lagi nyari ayat handphone saya. Tapi jelas surat Al-Imran mengatakan itu membantah orang-orang yang mengatakan bahwa sekiranya Nabi wafat, apakah kamu akan berpaling? Seolah diingatkan bahwa kalian beriman itu bukan menyembah Allah, bukan menyembah Nabi. Nabi wafat, kehidupan akan terus berjalan. Itu pula yang diingatkan oleh Abu Bakar saat benar-benar Nabi wafat. Jadi ayat ini sebenarnya untuk menghibur dan membantah sahabat yang dengar rumor Nabi wafat, baru rumor. Karena perang Uhud Nabi nggak wafat, tapi baru rumor. Ada yang langsung lemes, langsung bilang, buat apa kita jihad, buat apa Nabi udah wafat? Langsung ayatnya turun. Nah begitu Nabi benar-benar wafat, saat itu ada sahabat yang terguncang di antara Umar. Umar sampai ngancam dengan pedangnya. Yang bilang Nabi wafat berhadapan dengan Umar, nggak terima. Maka Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang dibina Nabi dan memang sahabat paling utama, langsung mengingatkan dengan kalimat, jika engkau menyembah Allah, Allah akan terus ada dan tak pernah mati. Kalau engkau menyembah Muhammad, Muhammad hari ini mati. Maka turunlah ayat tadi, saya lupa nanti ayatnya sampai surat ini. Barulah surat itu turun, Nabi Umar langsung sadar, seolah-olah ayat ini baru kudengar hari ini. Ya, padahal ayat itu sudah turun lama, turun saat peristiwa perang. Maka kita belajar bahwa para sahabat pun dilatih untuk meyakini menyembah Allah, dan Nabi tidak menyuruh dalam hal ini menyembah dirinya. Maka inilah diantara petunjuk Islam, sangat ingin kita meluruskan niat dalam urusan semuanya. Jangan sampai udah capek, udah lelah, nggak dapat apa-apa, zong tadi. Bermula dari apa? Niat yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas, untuk agama ini dengan lurus. Kita diperintahkan melakukan apapun meluruskan niat, ikhlas.
Ikhlas itu murni, yang dia hanya mengharapkan balasan Allah. Beda dengan ikhlas versi kita yang sering tulus. Karena kalau tulus bisa dipakai oleh orang non-muslim, maka nggak mungkin orang non-muslim itu ikhlas. Misalnya teman gue yang Kristen nolongin gue ikhlas banget, nggak butuh apa-apa. No, ikhlas bukan nggak butuh apa-apa. Ikhlas itu butuh ridhonya Allah, itu definisi ikhlas. Ikhlas bukan tak butuh apa-apa. Ikhlas itu butuh ridhonya Allah. Teman kita bilang dia mah ikhlas, nggak butuh apa-apa, tapi kita nggak bisa bilang ikhlas. Kenapa? Karena dia nggak dapat ridhonya Allah. Karena niat dia bukan karena Allah, karena dia bukan seorang muslim. Maka kita sebagai muslim semuanya niat cari ridho Allah, cari ridho Allah. Nah, ngasuh anak ini diantara jebakan Batman-nya, jebakan setannya, adalah membuat kita tertipu. Udah capek, pontang-panting, lelah, tertipu. Didik anak tanpa sadar, seperti firman Allah yang Al-Ibrah 77 mengatakan, jadilah kamu hamba-hamba mama, hamba papa, bukan hamba Allah. Walaupun prakteknya nggak mungkin, Ustaz. Masa kita bilang begitu karena anak jadilah hamba mama? Prakteknya mungkin enggak, tapi cara mendidiknya bisa jadi membuat anak-anak itu lebih percaya kata mama, kata papa daripada kata Allah. Sehingga dia sholat bukan karena diajak sholat. Kenapa? Bisa enak sama mama. Kenapa kamu sholat? Ya gak enak sama mama. Mama kalau nggak sholat setiap dimarahin. Kenapa aku menghafal Quran? Iya, soalnya kata papa aku harus memahkotai papa. Maka tanpa sadar banyak anak-anak yang bisa jadi dididik dengan niat yang salah orang tua. Dan dampaknya narcissistic parent ini membuat anak itu disorientasi dalam hidup. Sehingga dia beramal bukan karena Allah, karena bapaknya mengatakan jangan bikin malu mama, jangan bikin malu papa. Dasarnya jangan bikin malu orang tua. Ini tanpa sadar jadi salah satu pengaruh dengan narsisistik. Ini membuat orang anak-anak jadinya tidak terinstal tauhid. Dan alhasil kalau bukan karena Allah yang diingatkan ke anak, karena tauhidnya lupa, karena orang tuanya, maka ibadahnya nggak solid, nggak permanen. Saat ada bapaknya, ibunya, atau di depannya sholat. Saat ngekos, udah diskoneksi sama orang tua, jarang terkoneksi, malas sholat. Kenapa lu dulu seingat gua kalau di rumah sholat? Ya kan ada nyokap. Ya sekarang kan gua bebas lah. Berarti apa? Ini buah dari narsisistik parent. Salah satu pengalaman yang sangat berkesan menjadi pelajaran buat saya. Waktu tahun 2004 diminta menangani satu masalah di 2004-2005 ya, di Aceh. Waktu saya jadi konselor mendampingi anak-anak DOM ya, korban daerah operasi militer. Tapi ada kejadian menurut saya unik. Jadi dulu itu di Aceh itu di daerah Singkil. Singkil itu tahu, di dekat perbatasan dengan Medan di Sumatera Utara. Medan Brastagi itu ada daerah Aceh namanya Aceh Singkil. Maka bahasanya bukan bahasa Aceh, cenderung bahasa Medan. Bahkan nyebutnya bahasa Pak-Pak namanya. Ya. Di situ ada kejadian. Dulu ada seorang anak yang dikenal Icili.
ceramahnya bagus kemana-mana sebelum ada populer Bidacil. Karena Bidacil baru populer 2005 ya, dan saya yang membidaninya itu karena saya bikin naskah semuanya sampai selesai. Nah saat itu Syukur Bidacil ada anak yang dia dikenal sudah suka ceramah kemana-mana, suka ceramah kemana-mana, dan orang tuanya bangga sekali. Naskahnya ditulis, anaknya nyampein, niru penceramah yang sudah populer yang ada di TV saat itu, MZ yang terkenal, atau ustaz-ustaz mungkin Hakim Dada atau Arif, pokoknya ditiru lah. Dan gara-gara itu masyarakat merasa senang, sehingga anak ini makin waktu makin banyak dalam tanda kutip orderannya. Sang bapak melihat peluang lain, sehingga anak ini itu pulang sekolah langsung jangan istirahat, hafalin mati ceramah, nanti minggu ada acara maulid kamu ceramah. Tapi kan apa, nggak boleh, kamu tuh udah foto ustaz, padahal masih bocah, belum balik juga. Suruh ngafalin ceramah, setiap saat dia harus materi ceramah, bagus pada pilihan orang. Tapi ya namanya dia itu bukan seorang berilmu, makanya penceramah itu bisa jadi guru, bisa jadi cuman badut. Tergantung isinya. Kalau isinya itu cuma ngafal, dianggap badut. Karena bukan materinya, orang lihat lucu aja. Jadi yang dalam ceramah juga cuma nyari hiburan, bukan nyari ilmu. Nah ini kasusnya kayak gitu. Orang senang minta banyak orderan sampai akhirnya anak ini makin di-drill. Bapaknya saking obsesifnya, dan memang narcissistic parent itu biasanya berujung kepada obsesi personal. Gak boleh kamu, besok ada yang minta capek, gak boleh, mau ustaz cilik, dipakein lah, pakai ini, oke kayak orang tua banget, pakai gamis, pakai imam, dan akhirnya makin populer dia. Singkatnya pas usia SMA makin terkenal, remaja udah mulai piawai, tampil sana sini, Allah takdirkan abahnya meninggal. Masyarakat setelah mengubur abahnya, si dai cilik ini udah remaja, dikasih beasiswa oleh salah satu pengusaha untuk kuliah agama di Banda Aceh. Ibunya senang, digratiskan, berharap anak ini terus jadi ustaz. Jadi itu udah pindah kepada Aceh. Dulu belum ada handphone, 2004 itu belum familiar kayak sekarang, apalagi di daerah. Mungkin walaupun ada, sebagian orang sudah ada, tapi dia belum. Sehingga ibunya belum bisa kontak karena memang masih belum, walaupun banyak penghasilan di ceramah, tapi ya mungkin nggak semakmur yang biasanya. Singkatnya ibunya pas akhir tahun minta anaknya pulang karena orderan ceramah mulai banyak lagi. Ibunya meneruskan apa yang diinginkan bapak. Ibunya minta anaknya pulang. Ketika nelfon, ya mau mungkin nelfonnya mungkin ke rumah atau apa. Begitu anaknya pulang, disitulah ibunya mulai shock. Ternyata anaknya begitu pulang tampilannya jauh banget. Dia sengaja pakai anting, dia laki-laki, rambutnya bikin jabrik warna-warni, dan pakai baju skinny ala anak punk. Entah maksudnya apa, sengaja tidak, ibunya pas di rumah shock, kaget. Masyarakat udah terlanjur lihat, sampai ditutupin. Ibunya langsung, kamu surupan, kena setan apa? Ibunya malah, ngapain aja kamu sana? Oh begini, gitu. Ibunya shock. Anak ini dia bilang, yang pengen jadi ustadz kan abah, bukan saya. Yang pengen
yang jadi penghafal Quran kan Abah, bukan saya. Abah udah meninggal, Umi. Saya teruskan, hidup saya masih tersisa. Nah, saya hadir di saat ibunya lagi goncang. Pas saya hadir di sini. Saya pengalaman yang menohok saya itu. Saya selalu pegang pengalaman ini dan saya bertekad, ya Allah, saya takut kalau nanti ngasuh anak niat saya berbeda. Tanpa sadar saya bukan didik anak saya itu jadi hamba Allah, jadi hambanya saya, hambanya Abi dan Umi. Sampai suatu hari saya sempat kaget. Mungkin pernah dengar cerita saya, anak saya nomor 2 untuk kelas 5 SD. Dia minta ngobrol di kamar sambil serius, dia bilang, jadi anak Abi itu berat. Dia ngomong gitu. Saya sampai diam. Saya tanya, emang kenapa Pak? Iya, jadi anak Abi itu berat. Aku tuh gak tahu, aku tuh ibadah karena Allah atau karena Abi. Abi kan Ustaz parenting pula. Jadi orang itu kalau melihat sesuatu selalu bilang gini, masa anak Ustaz Fitri kayak gitu? Masa anak Ustaz Fitri hafalannya masih, masa anak Ustaz Fitri main ini, main itu. Jadi aku tuh gak bisa jadi yang gimana buat sebagaimana aku. Saya langsung nangis. Saya langsung peluk anak saya sambil bilang gini, Abi minta maaf ya Bang. Abi itu ingin mengenalkan Islam yang indah buat kamu sejak kecil. Kalau ternyata kamu belum merasakan pengalaman yang indah, kenangan yang indah akan Islam masa kecil, itu salah Abi. Berarti Abi belum mengenalkan Islam yang indah buat kamu. Makasih ngingetin itu. Atau dia mulai senyum. Baru dia bilang, oh berarti aku boleh main game dong. Tahu gak, dia ngomong gitu itu hanya untuk pengantar, dia mau main game. Karena terbebani. Emang anak Ustadz gak boleh main game ini? Saya tanya balik, emang hukumnya main game apa Bang? Boleh kan? Apa yang gak bolehnya? Kalau gamenya ngelihat orang perempuan, kamu tahu? Apalagi kalau keluar kata-kata yang kasar, itu kamu tahu? Apalagi kalau melalaikan sholat, nah itu kamu tahu. Islam itu mudah. Kalaupun ada aturan itu menjaga kamu dari kerusakan, kamu jadi patokan aja itu. Dan saya akhirnya baru menyadari, iya, saya ini paling berat, paling rentan menjadi seorang punya narsis. Karena saya akan berkejar-kejaran bukan karena Allah, bisa jadi karena anak Ustadz kok gitu. Dan tanpa sadar menekan anak dan bilang, jangan bikin malu Abi. Itulah yang banyak dialami oleh sebagian anak Ustadz. Karena bukan diinstal tauhidnya, tapi jangan bikin malu orang tua. Padahal anak-anak itu enggak bisa kita pastikan harus jadi kayak orang tuanya, karena hidayah itu Allah distribusikan sesuai kehendak Allah. Sehingga orang tua ketika belajar parenting berdamai dengan bahwa kita ini nggak bisa ngelola hasil. Itu hak mutlak Allah. Orang tua narsis itu memaksakan hasil. Dia meyakini bahwa nggak bisa. Kalau kamu begitu, bikin malu mama, bikin malu papa, bikin malu abi, bikin malu abi, awas kamu gitu. Bahkan bilang, ya udah kalau kamu gitu boleh, tapi jangan sampai orang. Jadi akhirnya orang tua narsis dia mau ngajak manipulasi bersama.
dia senang memanipulasi diri, anaknya pun disuruh memanipulasi diri. Ya udah, kalau kamu pacaran ya sama ketahuan. Ya udah, kalau kamu susah dipisahin sama dia, jatuh cinta banget, boleh, tapi jangan bikin malu orang tua. Lebih pendekatannya adalah nama baik dia dibandingkan menjaga anak-anak. Ini, nah itu hal yang kadang-kadang tidak kita sadari. Maka seringkali orang tua narsis menekan anak dengan obsesi personal. Alhasil tadi dia nggak terima hasil yang nggak sesuai harapan. Padahal pengasuhan itu wilayah operasional, di mana yang dihisap oleh Allah itu adalah proses. Sehingga tidak ada ortu yang gagal bagi yang berproses benar. Tidak ada ortu yang gagal bagi prosesnya benar. Saya ingatkan ini. Apakah Nabi Nuh gagal? Padahal anaknya ada yang kafir. Tidak. Nabi Nuh dipuji oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih di antara hamba-hambanya ada yang namanya Nuh. Padahal kan Nuh ini punya anak kafir. Kok bisa dipilih? Karena Nuh mengajarkan tentang proses yang benar. Pertama, Nuh dan surat Nuh ayat 4 dan 5 mengajarkan kesubuhan. Enggak pernah lelah. Inni dautu qomi laila wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah mengajak kaumku, istri anakku, terus-terusan malam siang terus. Dia nggak pernah berpikir berhenti, nggak pernah berpikir alah biarinlah udah gede ya, kafir di neraka sekalian. Itu terus. Maka seorang yang terbebas dari narsis, dia berpikir proses sungguh-sungguh. Yang kedua, Nuh dan surat Hud ayat 42 mengajarkan proses yang benar. Anaknya kafir tapi tak mengurangi haknya dengan panggilan yang baik. Maka dia tetap lembut berkata, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku sayang, yuk naik perahu sama ayah. Walataku ma'al kafir, jangan kamu bersama orang kafir. Betapa Nuh tetap menjadi parent yang benar. Anaknya bandel banget, tapi panggil saya. Kalau kita udah gak bisa, dasar anak setan, bikin malu mama kamu, ngapain kamu pulang? Nuh mengajarkan tentang proses benar. Bandel tapi dipanggil saya. Makanya orang tua narsis itu sayangnya bersyarat. Kalau kamu nyenengin mama, saya sih kalau ngeselin mama, bukan anak mama kan. Makanya orang tua narsis cenderung pilih kasih. Kalau ada anak menyenangkan, menjaga nama baik dia disayangi. Nih kayak adek, jago, kamu mah. Orang tua narsis itu dia mencari mana anak yang menguntungkan. Ya menguntungkan itu baru saya sayang. Yang gak menguntungkan ngapain? Itulah penyakit narsis. Itu membuat kita di akhirat gak dapat apa-apa. Makanya dia pilih, ini baik nih, ini nurut sama mama nih, ini nih yang selalu ngasih bulanan sama mama. Kamu, udahlah jeblok IPK-nya, udahlah kamu. Dia terjebak dengan perasaan itu, sehingga dia tanpa sadar mencari anak menyayangi yang menguntungkan saya. Kalau enggak, anaknya yang nomor 4 ini, Nuh dan 5 putra ya, Syam, Ham, Yafis, Iyam, dan kelima Abir. Abir sudah wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Tinggal yang paling kecil nama Yam, atau kita nyebutnya Kan'an, orangnya sama. Khusus Yam atau Kan'an ini dia kafir. Sam, Ham, Yafis beriman, ini enggak. Tapi tetap anakku saya, tetap dipanggil saya. Karena Nuh mengajarkan
proses yang benar. Ya walaupun dia nggak dapat hidayah, setidaknya kalau dihisab, ya Allah kau maha tahu, aku memanggilnya dan pada sayang karena engkau. Allah yang nyuruh dia. Maka inilah yang pertama harus kita lihat. Sehingga kalau orang tua ingin bebas dari narsis, periksa niat. Niatnya kalau karena Allah, maka bersabar terhadap hasil. Kita nggak bisa mengontrol hasil. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Surat Al-Qasas ayat 56 ya, coba cari ya. Kamu tuh nggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu sayang, kata Allah. Allah yang ngasih hidayah. Sehebat apapun Nabi Muhammad gak bisa ngasih hidayah sama pamannya Abu Thalib. Sehebat apapun Nabi Ibrahim gak bisa ngasih hidayah sama ayah kandungnya, itu adalah Azan. Sehebat apapun Nabi Adam gak bisa ngasih hidayah sama Qabil. Qabil tetap jadi pembunuh. Sehebat apapun Nabi Nuh gak bisa ngasih hidayah sama anaknya yang Allah tak ingin engkau mengandalkan yang namanya hasil, tapi proses. Sehingga Islamic parenting ngajarin kesungguhan dalam proses dan kebenaran dalam proses, sungguh dan benar. Yang penting udah benar dan sungguh-sungguh, gak nyerah, terus aja. Saya udah lakukan yang terbaik berdasarkan petunjuk dari Allah, tapi kok anak saya dapat hidayah? Ya sudah, ya sudah, memang itu. Jadi Nabi ini mengajarkan tentang proses yang sungguh-sungguh, yang kedua proses yang benar. Maka orang tua hati-hati, pilih kasih kepada anak. Walaupun maaf ya, pilih kasih kan bukan wilayah yang gak bisa kita kendalikan. Karena perasaan anak pun bisa jadi gak bisa subjektif, gak bisa objektif. Mama pilih kasih. Jangan merasa langsung bakal dihisab berat. Selagi kita merasa sudah adil berdasarkan ilmu kita. Contoh gini ya, kakak sudah dewasa diberikan handphone karena sudah balik. Adiknya bilang, kok aku gak dibeliin? Mama mah pilih kasih. Jangan terjebak, dia gak tahu konsep adil. Jangan berpikir, oh ya udahlah, ya pada dia pilih kasih. Mama kasih abangnya udah kuliah, nih kamu TK juga mama kasih. Enggak begitu konsepnya. Jadi perasaan pilih kasih itu perasaan subjektif, enggak jadi ukuran. Tapi pilih kasih itu kalau kita yang dihisab oleh Allah, bukan dari sisi anak. Kitanya jujur dalam hati kita. Kita mengunggulkan anak yang lain daripada anak yang satu. Kenapa? Karena anak ini menguntungkan saya, membawa nama baik buat saya. Sementara anak yang itu, bahkan kita ada rencana mencoretnya dari kartu keluarga. Karena bikin malu. Maka inilah yang harus kita hindari. Berikutnya, orang tua yang narsis, kalau tadi disebutkan, dia cenderung pilih kasih, cenderung tidak sabar sama proses karena pengen hasil. Orang tua narsis itu cenderung mudah marah. Kenapa mudah marah? Karena harga dirinya diserang. Saat anak melakukan sesuatu langsung pikir apa kata orang, langsung kamu tuh kan. Periksa deh, kita yang mudah marah itu, kita karena Allah atau karena diri kita yang dipermalukan anak.
Karena kadang-kadang kalau karena diri kita, kadang kita nggak logis. Kan, misalnya anak usia bayi ngambek, bukan bayi balita ngambek bolak-balik tantrum. Kalau kita pakai ilmu, nggak usah malu. Kenapa? Uang itu fasenya dia. Ada anak yang kesulitan mengeluarkan kata-kata, sehingga kalau gitu. Kalau narsis akan tembak. Kalau kita punya ilmunya nyampe. Saya pernah akhirnya baru sadar ya, karena saya punya ilmunya, belajar ilmunya ketika sama istri baru sadar. Tiba-tiba anak kita guling-gulingan. Ya udah. Terus saya cuma bilang, maaf ya Mbak, anak saya lagi tantrum. Maaf ya. Jadi gimana? Ya kita harus gimana lagi? Karena kita tahu memang ini fase normal. Ada anak yang minim kosakata, kosa rasa. Karena tantrum ada dua, ada tantrum frustratif, ada tantrum manipulatif. Semua anak tuh rata-rata mengalami tantrum frustratif. Dia nggak bingung cara menunjukkan keselnya dia. Yang ada karena minim kosakata, udah cuma guling-gulingan. Atau yang kedua tantrum manipulatif, karena kita yang salah mentreatment dia. Karena dulu waktu dia nangis kita, ya udah beliin, dia belajar. Oh kalau dibeliin nangis. Dan itu kan hasil pola didik kita. Nah ketika kita tahu gitu ya sudah, anak kan mencontoh dari kita. Tapi sebagian kita, saya dulu pernah hampir gitu, nangis di sini gitu, baru sadar. Kayak misalnya ada bayi, apalagi bayi misalnya nangis nggak jelas, kolik namanya. Ketika kita tahu kita bayi itu kolik, kita nggak perlu stres atau apa. Kenapa? Kita akan marah karena kita orang dia cuma pengen nangis, bukan karena sekedar sedih. Tapi tangisan dia adalah mekanisme dari hormon dia yang ingin mengeluarkan air mata. Itu sudah, nanti juga ada batas limitnya. Nah itu kalau nggak pakai ilmunya, kita akan berorientasi, harga diri gue diserang. Harga diri gue diserang, orang bakal bilang, ini ibu yang gak becus. Oh anaknya bisa nangis-nangis. Akhirnya kita lupa, ini tentang ibadah, bukan tentang harga diri kita. Maka saat itu diingatin kamu tuh sedang beribadah, diuji dan hal seperti ini. Saya pernah terjebak dalam perasaan itu ketika langsung terpicu gara-gara anak saya melakukan sesuatu yang gak sesuai. Waktu saya bimbing haji tahun lalu ya, terus istri saya ya, Bi, si abang nomor 2 sholat subuhnya jam 7. Saat itu narsisnya saya muncul. Tiba-tiba saya WA handphone dia, pulang haji, Abi pengen ngomong sama kamu, bikin malu. Calon ulama, pengen jadi ulama, tapi subuhnya jam 7. Saya kirim. Untungnya Allah kasih hidayah saat itu. Tiba-tiba baru ngirim ada rasa bersalah. Saya pikir selebay itu saya ya. Pertama langsung marah saat kasih tahu anak itu, berarti saya, harga diri saya itu lagi diserang. Padahal kalau jujur saya mikir, perasaan dari saya balik sampai sekarang, saya tanya ibu, ada nggak yang dari balik sampai sekarang yang belum pernah subuh kesiangan? Angkat tangan. Yang belum pernah subuh kesiangan. Saya pernah soalnya, berarti ibu hebat banget kan. Saya dari balik. Buat sekarang dari balik, dari awal ibu mens sampai sekarang, ibu belum pernah subuh kesiangan, angkat tangan. Saya pernah. Makanya saya bilang, lebay banget saya aja pernah. Nabi pun pernah sekali. Yang kedua adalah saya nggak langsung nanya alasan. Sebagian banyak orang tua narsis nggak terima penjelasan, karena yang diserang adalah harga diri saya. Entah anak itu mengalami kesulitan, nggak penting.
Karena harga diri saya yang serang. Saya nggak nanya kenapa, itu langsung saya astagfirullah, kok saya nggak nanya, saya telepon istri. Ini kenapa si abang kok sholatnya? Uminya baru cerita, ya bikin saya merasa makin bersalah. Kan Umi mau presentasi di Pemkot Depok, karena istri saya konselor keluarga kan. Umi bikin buat presentasi karena Umi gaptek, si abang nemenin, bantu Umi, bang nemenin ya, dia mau. Dan dia nemenin sambil mijit Umi, bikinin kopi. Kalau Umi bingung, nih bang gimana sih bang? Dia bikin. Terus sambil baca-baca buku, ngantuk-ngantuk dikit bangun, gitu, ngantuk dikit bangun gitu. Begitu Umi udah sejam 1, baru dia bisa tidur nyaman di kamar. Nah, Umi bangunnya cepet karena orang kalau udah presentasi kan nggak bisa tidur nyenyak. Istri saya itu orang yang prepare luar biasa. Kalau untuk satu bahan, misalnya dia mau ngisi kajian, itu persiapannya itu bisa 2 hari, 3 hari itu baca buku atau bikin jurnal tuh puyeng juga gitu. Kalau saya mungkin karena saya punya basic menghafal atau memori itu beda, ya mungkin cara belajar beda. Saya nggak seribet dia gitu. Makanya dia nggak bisa tidur, bangun kalau subuh langsung subuh siap-siap bareng berangkat. Nah anak kami kan homeschooling nih. Karena homeschooling kan programnya dia suka-suka dia ngatur, penting dia targetnya tercapai gitu. Maka kami kan punya komitmen kalau sudah remaja anak nggak dibangunkan kecuali dia minta bantuan kita untuk dibangunkan. Ya karena kami punya komitmen ke remaja, tanggung jawab ibadah masing-masing. Paling kita evaluasi kenapa berturut-turut, baru kita minta bantuan. Dari situlah saya baru sadar, jahat banget saya sebagai seorang bapak. Langsung marah-marah tanpa mencari tahu. Anak saya itu kemanusiaan sudah melakukan amal baik memuliakan ibunya, menemani ibunya, bikinin kopi. Bagi saya itu bagian kayak amal soleh juga kan. Mijitin uminya kesulitan ditemenin, dia nggak mau tidur sebelum uminya tidur. Karena di rumah waktu itu cuma laki-laki, cuma dia doang. Jadi berusaha kan kebaikan. Tapi saya langsung fokus, nggak sholat subuh, kesiangan bikin malu. Buru-buru saya hapus WA-nya. Saya nggak tahu dia udah baca apa belum. Yang jelas saya langsung hapus delete. Langsung saya mohon ampun sama Allah, ya Allah tadi itu kayaknya saya udah belok niat. Saya langsung bertekad nanti kalau pulang ngaji saya peluk dia. Saya minta maaf. Ya udah, saya minta maaf. Cuman paling saya bercanda gitu. Tapi dengar sampai subuh siangan kampur dia. Iya bi. Terus gimana rasanya subuh siang? Ya malu tapi. Ya malu sama Allah. Ingat banget. Ya udah saya cuma. Intinya itu tadi, dari narsis orang itu mudah banget marah, dari narsis jadi nggak sabar, dan narsis bahkan manipulatif, berbohong, membesar-besarkan anak pada dianya. Akhirnya kita nggak mau ada celahnya anak kita. Makanya saya sampai berpikir, ya Allah, saya nggak pengen anak saya disebut anak yang dikenal baik semuanya. Ya anak saya yang tanda kutip ya bandel sebagai remaja sih. Ya misalnya dia kemarin ya pulang malam, alasannya apa? Ini bi tawuran. Ya saya mau gimana lagi, bang? Kamu tahu kan resikonya? Aku kan ingat pesan Abi, aku nggak ngerokok, nggak mabuk, nggak porno, itu doang Abi pesan. Tawuran kan nggak Abi bilang. Tapi kamu resikonya, Bi, tawuran itu maco banget, Bi. Laki mah harus tawuran, dia berdebat banget. Tapi kamu melakukan sesuatu menyakiti orang. Aku tahu-tahu diri lah, Bi, yang mau aku pukul siapa. Kalau aku lihat nih kayak Kristen, itu tabok ya. Tapi saya bilang itu pun zolim, orang gak ada salahnya gitu. Tapi ya berdebat ngeyel gitu. Kan Umi sama Abi cuma bilang gitu. Ya artinya ada juga pada pernah. Artinya saya juga harus mengakui bahwa gak
Kadang-kadang juga misalnya, makanya saya sedang berdamai dalam hal ini. Makanya nanti orang tua yang berdamai dengan keadaan anak, dia tenang gitu. Dia nggak harus dibayang-bayangi dengan, ya memang anak saya manusia, bukan malaikat. Jadi kalau orang bilang gini, lu kok gini, lu kan anak Ustaz Badri. Jadi dia bilang, terus kenapa emang gue anak Ustaz? Biasa aja. Ya gue kalau salah ya tegur aja, gak usah bawa nama bapak gue gitu. Dia bilang gitu. Saya pun ketika dapat laporan warga, ya warga kampung kan kalau manggil saya Abi, sekampung manggil saya Abi. Si Farus bawa pisau. Wah, saya bilang bikin apa lagi nih. Tapi akhirnya saya mencoba jangan langsung label, jangan gampang marah. Ini harga diri kamu bukan karena Allah, jangan ini. Bang, tadi ada yang lapor kamu pisau. Iya, kan aku sama teman-teman aku bikin markas tuh di belakang. Kami rumahnya di pinggir Jakarta Timur tuh masih banyak kebun tuh. Banyak kebun, banyak sawah. Sehingga dia bikin markas tengah kebun tuh babat satu lahan kebun untuk dibikin markas nongkrong di situ. Nah, masalahnya adalah gak berani ada mau pisau untuk babat itu karena dibikin mau berantem tawuran. Ya, anak saya naik ke situ, bawa aja deh mau pisau, mau golok ya. Kan bawa golok tetangga bro. Kan orang mikir, wah abis semalam baru ada isu tawuran gitu. Mikir macam-macam. Nah, karena mikir macam-macam kan warga bilang, ini anaknya Ustaz. Ya saya diserang juga, ya udahlah terima aja. Ya artinya tetap dia tahu bahwa bukan berarti sengaja ya. Kita kan nggak bisa mencegah omongan orang. Ya itu tadi. Dan memang fluktuatif, naik dan turun masalah niat ini. Ada kalanya kita benar, ada kalanya belok. Makanya sering-sering mohon ampun sama Allah. Di antara zikir yang diajarkan dalam Quran itu gini. Ada oleh hadis Nabi. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang kudus, dengan kasih sayangmu kami memohon, perbaikilah aku dalam segala urusan, dan janganlah kau sandarkan kesuksesan itu kepada diriku meskipun sekejap mata. Orang tua yang narsis menyandarkan diri, ya karena saya. Makanya ciri berikutnya orang tua narsis malas doa, ngandelin modal. Lah saya kan psikolog, masa urus anak ini gak bisa. Lah saya itu penulis buku parenting terkenal loh. Itu makanya dia merasa dengan ilmunya, dan itu narsis. Makanya di antara yang terjadi dalam Quran itu, penyakit narsis itu, orang akan membangga-banggakan modalnya, bukan Allah yang dipuji. Contoh yang paling mungkin itu adalah Korun. Korun itu dari surat Al-Qasas ayat 78. Saat dia kaya, dulunya dia orang miskin yang soleh, tiba-tiba kaya, tiba-tiba keluar kalimat sakti dia. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku bisa berhasil ini karena ilmu yang kumiliki. Dia ngerasa karena ilmunya, bukan karena Allah. Makanya dua contoh dalam Quran itu orang yang selamatin narsis atau tidak. Satu adalah Korun, dia kaya dibilang karena ilmunya. Tapi satu lagi adalah Nabi Sulaiman. Saat kaya dia bilang hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan dari Tuhan. Maka kalau anak dipuji jam bilang gini, iyalah, kan ikut kelas parenting. Iyalah, gua pakar parenting, gak boleh. Ya iyalah, aku kan guru di SD. Ya iyalah, aku kan psikolog, gak boleh. Masya Allah Bu ya, anak udah gini. Ya itu bantuan, itulah karunia Allah sama saya. Ditolong banget sama Allah. Kata hadza min fadli rabbi itu kalau bahasa kitanya adalah itu mah keajaiban aja dari Allah.
Jadi tahu bahwa bukan. Jadi gue tanya, anaknya bisa gini, itu keajaibannya dan aslinya sih saya sendiri banyak salahnya. Selalu limpahkan ke Allah, nggak ada pengasuhan sempurna. Jadi Allah, karena ingat, anak soleh itu bukan karena hebatnya orang tua. Anak soleh adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang perbaiki dirinya. Jadi makanya ketika kita perbaiki diri, niat kita lurus atau tidak, maka Allah kasih. Kalaupun belum dikasih, Allah lagi nguji kita, sungguh nggak karena aku. Kalau karena aku, ya udah jalan aja tugasmu. Apa tugasmu? Ya udah ngasuh dengan cara yang dua tadi, benar dan sungguh-sungguh. Udah itu aja. Benar prosesnya berarti kaji ilmunya. Dari sisi ilmu parenting udah benar belum nih? Jangan sungguh-sungguh doang tapi nggak benar. Saya mau biarin anak ini, biarin kata orang saya kan terus nasihatin sampai dia pegel-pegel nih. Pokoknya saya nasihatin. Nah, masalahnya adalah dia sungguh-sungguh nasihatin tapi nggak mau perbaiki. Jangan-jangan kesalahan dia adalah selama ini nasihat mulu. Bisa jadi mengasuh yang benar itu bukan karena nasihat. Karena salah satu yang sering saya luruskan, mengasuh itu bukan menasehati. Oh cuma nasihatin doang, itu orang lain juga bisa. Ngasuh itu memberikan stimulan seluruh apa yang dalam diri anak itu sesuai hak. Kita berikan hak spiritualnya, kita berikan hak akalnya, kita berikan hak emosionalnya, kita berikan hak fisikalnya, kita berikan hak sosialnya, kita berikan. Setelah kita berikan, apakah berhasil? Belum tentu. Peluangnya bisa jadi lebih besar. Tapi tetap kuasa Allah yang utama. Karena hukum sunatullahnya tetap berlaku. Tapi takdir lebih berlaku atas hukum sunatullah. Contoh, sering kita dengarkan, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Itu hukum sunatullahnya. Tapi takdir Allah berlaku lebih tinggi daripada hukum sunatullah. Udah rajin tapi gak pandai-pandai. Ada gak? Masa aku udah hemat-hemat gak kaya-kaya? Kan ada kayak gitu. Iya. Kok bisa sih? Iya, hukum sunatullah begitu. Tapi takdir Allah di atas sunatullah. Allah bilang enggak, api hukum sunatullah panas, tapi untuk Ibrahim api dingin. Jadi makanya kita ngikutin hukum sunatullahnya. Jadi mengasuh anak itu hukum sunatullahnya. Kalau saya bikin dia dengan cara gini, insya Allah hatinya baik, lembut, nanti dia naruh saya. Tapi udah dibaik-baikin tetap aja. Ya sudah, berarti itu berlaku hukum takdir. Ya. Sudah bagus 11. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa menjadi nasihat buat saya khususnya dan ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Aku lupa aja fastaghfirullahaladzim. Saya serahkan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana ibu-ibu udah nyut-nyutan belum ya hatinya? Udah ini ya Bu, bikin kita jadi muhasabah, banyak yang relate cerita dari pengalaman Ustadz ya ibu-ibu ya. Semoga kita bisa terus bermuhasabah dan memperbaiki diri. Kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh dua penanya dari sebelah sini dan sebelah sini. Ibu di belakang dulu ya. Sebelah sini nggak ada ya? Oh ada, ya boleh. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain boleh dikasih ke panitia dia dijawab Ustadz by online ya. Sekarang. Oke. Waalaikumsalam. Bagaimana perlakuan orang tua, terutama ibu terhadap laki-laki dan anak perempuan, di mana mereka sudah beranjak dewasa. Karena kan kadang anak perempuan itu kan ibaratnya kayak kristal ya Pak Ustadz, kita mesti jaga hati-hati, gitu kan. Sedangkan anak laki-laki zaman sekarang pun juga kita juga khawatir gitu kan. Meskipun fondasinya mungkin sudah dari pondok gitu kan, secara agama kita sudah coba memberikan yang terbaik gitu. Tetapi berjalannya waktu
itu kan sekarang nih anak-anak Gen Z itu kan, anak saya kan kebetulan anak Gen Z nih Pak Ustadz sekarang. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz untuk yang laki maupun yang perempuan? Oke, kalau Terima kasih. Kalau pembahasannya bagian laki dan perempuan itu pembahasan yang panjang sekali ya. Ada modulnya. Ibu kalau mau belajar serius bisa di website kami www.fadharma.id, karena harus memahami setidaknya 7 fitrah laki-laki dan 7 fitrah perempuan. Laki-laki itu yang harus tumbuh itu ada 7. Pekan ini kalau ibu mau belajar ada seminar gratis jam 7:30 malam hari Sabtu. Daftar di akun Instagram kami, nanti daftar laki-laki pantang kabur gitu. Mendidik anak laki-laki yang siap fight or flight. Perlu kita pahami adalah Allah meminta kita mengasuh itu menjaga fitrah. Makanya perintah Allah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallazi fatarana 'alaiha la tabdila likhilqillah. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. Jadi kita itu disuruh untuk fokus menjaga fitrah dengan cara belajar langsung dari Al-Quran. Karena jangan tengok kanan tengok kiri. Karena yang terjadi hari ini anak-anak yang menyimpang itu karena berbelok fitrahnya. Dan ketika anak berbelok fitrahnya, tertuduh pertamanya 2. 1 setan, 2 orang tua. Hadisnya jelas. Kalau setan dalam berdiskusi jelaskan Allah datang seorang setan menggoda seorang manusia yang lurus munafik sehingga dia berbelok. Yang kedua adalah pola asuh dari orang tua yang salah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, kullu mauludin illa yuladu al fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Semua bayi aslinya baik. Jadi nggak ada istilahnya nakal turunan, apalagi nakal tanjakan. Apa yang membuat dia tiba-tiba rusak? Fa'abawahu, orang tua. Jadi Nabi bilang orang tuanya tertuduh. Nah, orang tua itu apa? Orang tua yang mengasuh anak tidak dengan basic ilmu, yang disebut malpraktek. Di antara malpraktek mengasuh anak itu adalah tidak memahami tumbuh kembang anak. Contoh, ibu merasa menasehati itu selalu jadi jalan kalau anak bandel. Padahal Nabi mengajarkan nasihat itu berbagi beberapa fase. Kalau anak usia balita itu silakan dinasihati. Kenapa? Dia belum punya value, belum punya rules, dan banyak miskin kosakata, akalnya beraktif. Karena saya itu kamu harus ini. Kalau anak sudah remaja, prosesnya bukan nasihat, tapi thinking skill. Yang Nabi lakukan adalah melakukan thinking skill. Prosesnya adalah tidak langsung menceramahi, tapi bertanya dulu dan melatih daya pikir dia. Contoh, seorang laki-laki zaman Nabi langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak saya berzina? Nabi nggak langsung ngeluarin ayat. Oh, kita langsung keluarin dalil kan? Nabi nggak langsung ngeluarin ayat, langsung mengatakan la taqum zina. Padahal kalau mau Nabi lakukan itu. Kalau kita kan langsung, kamu nggak boleh gitu, nah sebagai anak laki-laki, sebagai anak perempuan, kamu langsung kita keluar dalil. Nabi langsung gini, kalau ibu kamu dizinahi gimana? Saya nggak mau Rasul. Kalau adik perempuan kamu dizinahi gimana? Saya nggak mau. Nanti kalau kamu udah punya anak perempuan dizinahi orang gimana? Saya juga nggak mau. Orang lain juga nggak mau, adiknya, ibunya, dan anak perempuannya dizinahi sama kamu. Itu yang Nabi lakukan pertama. Maka salah satu yang kesalahan orang tua adalah orang tua itu tidak pernah bisa menjadi coach saat anak remaja. Lebih sering jadi preacher, pengkhotbah.
Ya dilatih Nabi itu coach, latih dan fikirnya. Menurut abang tuh baik. Saya tuh kalau alhamdulillah saya punya istri karena psikolog, saya diingetin. Padahal dari saya tahu tapi kadang Abi jadi ustadz mulu deh, gitu. Kadang-kadang karena kan kelepasan, gue biasa ngasih nasihat. Misalnya gitu ya, anak saya pernah cerita, Bi, tadi kan aku gampar Wildan, tuh anak saya bangor dulu kan, gampar Wildan, dia kan ini bang senang berantem gitu, tadi gampar Wildan. Saya hampir keluar dari itu, ini aman mau pengguna pas juga. Istri saya bilang, Bi, yang jadi ustaz, coach, ya. Oh, Wildan, mengganggu aku. Dia megang kemaluan aku, Bi, kan kurang ajar banget. Saya bilang sengaja dia melakukan itu. Ya nggak tahu sih, kayak sih nggak sengaja. Oh kalau nggak sengaja lebih gampang, iya. Itu karena harga diri aku, kehormatan aku, enak-enakan dia megang bagian itu, abok aja. Misalnya nih bang, abang lagi bawa air ember. Pas lagi bawa air ember tengah jalan, gak sengaja ketumpahan karena Ustadz X. Di kampung kita ada Ustadz yang galak banget. Ketumpahan Ustadz X gampar kan? Gimana perasaan kamu? Ya aku komplain lah, mana gampar aja, aku kan gak sengaja. Gimana tuh perasaan gue dan waktu digampar kamu? Langsung didiam. Iya sih, gitu gue. Terus gimana? Iya ya harusnya aku komen gampar aja. Iya sih aku salah. Terus gimana? Kayak nanti aku mau coba dulu dan pantas tapi sekarang gak pernah mau kalau diajak main. Trauma. Gampar mana saya? Ya udah deh. Saya nggak perlu keluar ayat. Nah, Nabi mengajarkan yang kedua. Kalaupun mau nasihatin dia, yang Nabi lakukan itu mendoakan dengan dijaharkan. Nabi setelah orang tadi kita langsung gini, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu wa firzanbahu. Ya Allah, sucikan hatinya, jaga kemaluannya dan ampuni dosanya. Nabi nasihatnya dalam bentuk doa. Kita kalau menasihatin anak remaja cukup, Mama boleh doain kamu enggak? Ya Allah, jadikanlah anakku senang sholat dimanapun berada. Jadikanlah anakku menjaga kehormatannya dari perguruan guru. Jadikanlah anakku tanpa sadar itu anak lagi dinasihatin dimanapun berada aku rajin sholat. Kata Mama doanya gitu. Yang kedua, aku disuruh jaga kehormatan. Kan doa Mama gitu, tidak? Doanya kita lakukan, sunnahnya maksimal 3 saja. Jadi request yang banyak, karena anak pikir tahlilan. Amin. Soal juga kapan selesainya nih ya. Jadi ibu cukup 3 aja yang penting. Itu satu dari sekian materi tentang pentingnya memahami psikologi remaja dalam Islam. Jadi nasihat itu bukan salah, dia satu dari sekian teknik mengasuh. Nasihat yang gak tepat jadi blunder. Apalagi kalau kita orang yang secara batin punya disconnection sama anak. Karena anak-anak kita itu gak kayak santri. Kalau santri pakai kalimat urzur makola, wala tanzur makola. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Itu kalau santri. Anak kita enggak, lihat siapa yang bicara. Yang bicaranya menyenangkan, saya dengerin. Bicaranya, orang yang bicaranya nyebelin, gue tolak. Mama kalau nyebelin ngomong. Kalau anak zaman dulu masih kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau anak zaman now, enggak, gue biarin masuk kuping gue satu kuping. Iya, kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan ada yang nyangkut. Mau pakai headset dia nggak mau. Maka problemnya itu adalah ketika kita lebih pikir koreksi daripada koneksi. Makanya kalau anak udah remaja, seberat-beratnya kita kalaupun marah, rumusnya connection over correction. Connectionnya over lebih banyak daripada koreksi.
Koneksinya itu dikuatin banyak. Di antaranya apa? Kalau kita menegur dia, dan supaya dia bilang berusaha mau bikinin Indomie telur nggak? Anak saya itu kalau udah habis di ini langsung diusah. Bikin Indomie, istri saya itu paling jago tuh ini kan hati anaknya. Habis misalnya kita, kalaupun kita habis nasihatin karena mungkin gak ada teknik lain, dia tahu mengkoneksikan dirinya. Bikin Indomie mau nggak? Kayak gitu, artinya kita ini koreksinya banyak, koneksinya sedikit. Oh, Nabi itu sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Setelah menangkap basah seorang anak mencuri kurma tetangganya, Nabi melakukan yang mungkin harus kita pelajari adalah summa mas'arok, kemudian Nabi mengusap kepala. Dan Nabi berdoa untuknya, waqal Allahumma asbi, berarti Allah kenyangkanlah perut anak ini biar gak perlu nyolong lagi. Nabi itu peduli banget sampai diusap kepalanya. Kita harus melihat betul gak mengasuh karena Allah tentang diri kita. Harus kita marah. Udah habis itu kita harga diri kita yang semua selamatkan. Dan bangun. Tapi kalau kita melihatnya, apa itu karena sayang sama kamu. Ya, maafin. Apa harus tegas. Khawatir. Tapi kita makan di situ yuk, ada kafe baru, bisa, boleh. Wallahualam bishawab. Silakan. Satu lagi ya Mas. Silakan satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Tadi pas di tengah-tengah kajian dapat WA ya dari guru ngajinya anak saya, bahwa anak saya itu bolos ngaji sudah lama, tapi lamanya kan dia baru balik ya, baru mens gitu kan. Berarti kalau misalnya tanggal 15/22 berarti sudah hampir 2 minggu ya, dikurangin 2 hari berarti sekitar 10 hari dia nggak ngaji. Tapi setiap menjelang sholat maghrib kan dia selalu disamperin temennya ya, yang lebih satu tingkat SMP lagi, kelas 1 SMP, selalu ke rumah saya gitu. Itu izinnya ngaji, tapi nggak nyampe. Dan ini baru dapat laporan. Saya tadi kan udah mendidih ya, awas ya nanti ya pulang ya, gue marah-marahin nih gitu kan ya. Ibu ikut kajian saya. Anaknya bersyukur banget. Gitu. Terus pas Ustaz, oh iya, berarti harus banyak koneksi. Oh, jadi saya tadi mikir kayaknya nanti saya belikan nasi padang kesukaannya dia dulu deh. Terus kalau dia udah habis kenyang baru kamu bolos ngaji ya, nggak ngomong gitu. Itu gimana Ustaz ya? Apa ya? Kadang kan menginjak remaja dia kayak ngeyel gitu. Jadi dia punya pendapat sendiri ya. Kadang bilang, mama emang nggak pernah dulu nggak bela. Dia tuh selalu membalikan gitu. Kayak nggak pernah bolos ngaji aja pasti pernah kan, kayak gitu Ustaz tuh. Itu gimana ya Ustaz? Cara membangun komunikasi yang lebih ini tanpa harus saya marah. Iya, terima kasih. Yang pertama adalah anak berbohong itu alasannya karena 3, dan ini menjadi muhasabah. 1, pernah karena sering dihukum. Yang kedua, tuntutan berlebihan. Kamu tuh harusnya, kamu tuh sebagai anak pertama, semakin banyak kita membebani dengan kata harusnya, dia semakin berbohong. Yang ketiga, kurang apresiasi. Makanya dia bisa jadi berbohong. Terus kalau kasusnya gini gimana? Kalau kasusnya dia begitu, kalau nggak ada karena 3 penyebab utama ini, bisa jadi ada kesenangan yang dimiliki atau beban dalam menjalankan sesuatu yang tidak terkomunikasikan ke orang tua. Pertama, apa yang kita lakukan? 1, belajari ilmu rentah. Apa itu ilmu rentah?
Yang membuat kita marah itu karena kita selalu ingin skor anak kita 10. Pelajari ilmu rentang, bahwa bikin rentang yang luas supaya hati kita itu, kalau istilah Quran, fas of al jamil. Semakin sempitnya sebuah penilaian, semakin kesel kita terhadap orang. Kita menganggap bahwa orang soleh itu harus begini, harus sholat tepat waktu, ke masjid, sebagainya. Seolah-olah kalau dia misalnya sholatnya di rumah, langsung kita kesel. Kenapa? Karena rentang kita cuma standar 1. Saya pakai ilmu rentang tuh gini. Ilmu rentang tuh saya luasin gitu. Anak saya kalau bangun subuh pagi-pagi, berangkat ke masjid, kemudian pulang tilawah Quran, gak tidur lagi, nilainya 10. Anak saya kalau misalnya bangun subuh subuh tapi nggak sholat di masjid karena dia capek, nilai 9. Anak saya bangun subuh tapi kesiangan, nggak di masjid, ya udah nilainya 8. Anak saya subuh tapi nggak mau baca Quran, nggak apa-apa tuh subuh 7. Sampai saya pilih skala paling nol. Apa skala paling nol? Selagi dia masih jadi hamba Allah, nilainya dapat 1. Nah, selagi dia masih muslim. Hidup itu tentang akumulasi nilai, bukan tentang hari ini. Ibu terlalu gegabah memberikan penilaian IPK, padahal ujian lulusnya kematian itu. Jadi kalau ada mahasiswa hari ini nilai skornya dia 8, belum tentu IPK-nya itu jeblok. Itu kan akumulasi. Kita baru ngelihat skor tuh pengennya langsung cum laude. Yang penting lulus, bukan cum laude. Maka saya sedang berdamai, Bu. Sampai saya bilang sama istri saya, kita siapkan diri kita. Karena kita nggak tahu ujian Allah sama kita. Anak saya ini sudah, yang penting dia masih mau sholat. Kalau gitu kita nggak pernah tegas, nggak, beda. Kontrol hati itu penting, tegas itu urusan pendidikan. Jadi kontrol hati dulu, kenapa? Karena anak tahu dididik karena Allah, dididik karena emosi, tergantung aura yang kita bawa. Jadi kalau kita terbawa ke diri kita ngomongnya itu terpicu, tanpa sadar, iya nanti ikut. Tapi kalau karena Allah, kita memang vibe positif. Periksa, kita sendiri nggak sempurna. Dia hari ini ngaji, jangan cuma kita ingin jangan jadi kebiasaan, oke. Tapi kita harus memaklumi dulu supaya jangan sampai kita akhirnya mengukur dia itu bak malaikat. Terima dulu, ya ini memang manusia. Tapi nggak boleh kita anggap dia melakukan itu kita benarkan, enggak. Pertama maklumin, yalah manusia. Ada lengkap salah, tapi nggak boleh lagi. Artinya apa? Malu. Saya udah maafkan. Tinggal kita pengen membantu dia lebih baik. Caranya apa? Kita ajak makan, kita ngomong tenang. Mama dapat laporan. Salah satu cara berkomunikasi kepada remaja itu pakai komunikasi benteng, bukan komunikasi jembatan, bukan komunikasi benteng. Komunikasi jembatan itu pakai POV-nya I message. Kalau komunikasi benteng you message. Bedanya, oke, pelajari ya nanti tekniknya gini. Kamu bohong ya, kamu nggak ngaji selama ini, kamu selama ini ngapain? Itu you message, itu bikin diserang dia pasti akan bilang enggak kok aku gini. Itu dia akan bertahan. Emang kayak mama ini aja, mama kayak soleh aja dulunya. Itu you message, karena itu dia menyerang. I message, POV-nya selalu saya, mama denger nih,
Jadi kita konfirmasinya bukan label. Kamu nggak ngaji. Kalau mama, dan kalau itu benar, mama pastinya kecewa. Tapi mama ingin, selalu Pak Evo-nya mama ingin tahu apa alasan. Mama ingin perbaiki diri. Jangan-jangan selama ini mama selalu menekan kamu. Itu mama ingin, mama kecewa, mama ingin perbaiki diri. Mama itu POV-nya saya, bukan kamu. Apa yang mau harus mama perbaiki supaya kamu memahami bahwa ngaji itu kebutuhan kamu. POV-nya POV kita. Jadi I message, not you message. Kalau you message tadi, kamu bikin malu, kamu yang diserang sama dia. Misalnya anak saya perempuan ketiga itu yang remaja, dia kan udah remaja, berarti dia nggak pernah mau pakai bra yang biasa, namanya bra sport. Padahal saya udah tahu dari dokter dan Umi udah bilang itu nggak bagus buat perempuan remaja. Tahu lah itu bra sport ya. Dia nggak pernah mau dibeli bra yang biasa. Uminya kewalahan. Saya mau nggak mau harus bicara sama dia, dan bicara itu satu, kalau bicara kepada anak remaja itu nggak boleh duduk hadap-hadapan, tapi samping nyampe. Jaraknya nggak usah yang terlalu jauh. Kalau bisa lagi makan, makanya kalau ibu nanti mau ngajak makan, jangan posisinya di depan ibu, tapi di samping, atau dia bentuknya L. Ya di sini. Dan jangan terlalu jauh. Kalau makan sama presiden boleh jauh, ibu di sana. Di istana negara presiden, ibu di Harmoni, boleh di Cawang. Ini enggak, dekat aja. Baru setelah itu saya bilang mana saya, Abi denger katanya kamu gak nyaman kalau pakai bra yang biasa. Betul itu ya? Iya, boleh Abi tahu alasannya? Ya aku gak nyaman aja, aku gak biasa. Abi dapat dari dokter, kalau terbiasa pakai bra ini akan menghalangi pertumbuhan, karena bisa bahkan berisiko bisa cancer kalau di fase pertumbuhan kamu. Abi ingin menjaga keluarga Abi. Apapun Abi lakukan untuk anak istri Abi ingin sehat. Saya selalu bilang gitu, Abi ingin kita masuk surga bersama. Jadi POV-nya soal saya, Abi ingin. Abi sangat senang sekali kalau kakak bisa menjaga kesehatan kakak. Abi ingin kita bisa, Abi ingin punya umur panjang dan melihat anak-anak bisa. Abi ingin lelah meninggal, Abi dulu meninggal anak-anak. Makanya Abi ingin anak-anak Abi menjaga kesehatannya. Jika ada hal-hal yang dirasa merusak diri, boleh nggak kita anggap ini sebagai salah satu cara sehat? Itu memang nggak menyenangkan. Ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita nggak nyaman, tapi demi kesehatan mau tidak mau. Kamu tahu kan kemarin Abi dipaksa karena harus menurunkan berat badan, tapi makannya salah. Saya bilang gitu. Aku bikin lagi, walaupun dia nggak bilang, aku bikin lagi. Tidak, ini bikin. Makasih ya. Lo tahu ini nih dikirimin link Shopee, dia pesan banyak ya Allah ya. Ya nggak apa-apa.
POV-nya selalu jadi tenangnya kita dirasa oleh anak, bukan sebuah tuntutan. Jadi bersihkan dulu. Ingat, dia hari ini skornya mungkin tidak 10 karena kita punya rentang, iya, tapi dia akumulasi 5 hari, nggak apa-apa. Mudah-mudahan besoknya 10. Jadi kan yang penting IPK akhir, bukan hari ini. IPK akhirnya adalah husnul khotimah. Lika-liku beriman itu bukan lika-liku beriman itu gitu. Jadi ada indikator nih. Jadi jangan kita langsung anggap harus begini, hanya malaikat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu yang sudah bertanya. Boleh nanti ke saya ya untuk ada sedikit cenderamata untuk ibu-ibu yang sudah bertanya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah kajian kita hari ini sudah selesai. Banyak sekali nasihat dari Ustaz, tips and trick, do and don'ts-nya supaya kita tidak menjadi orang tua yang narsistik. Jazakallah khairan kasiran Ustadz atas ilmunya hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam berbagi ilmu kepada para jamaah. Syukron kasiran Mbak Nuni atas rumahnya hari ini telah menjadi